sambil nunggu yang lain gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya dari Damis Juris melakukan diskusi dengan Mas Faisal atau Mas Aftri Wijaya, yang dimana kebetulan Mas Faisal ini menjadi pemateri 2 kali ya Mas. Pertama isu berkaitan dengan LGBT dan yang kedua berkaitan dengan legalisasi ganja medis. Nah pada malam hari ini isu yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan legalisasi ganja medis. Nah teman-teman, Mas Faisal ini adalah magister hukum dari Universitas Brawijaya, yang dimana S1-nya senior saya di Universitas Muhammadiyah Malang. Langsung saja ya Mas, mengenai isu kita malam hari ini, yakni berkaitan dengan legalisasi ganja medis. Sebenarnya teman-teman, mengenai ganja medis itu sendiri adalah katanya menjadi ganja medis adalah karena penggunaan ganja itu untuk kebutuhan medis itu sendiri. Nah, mengenai ganja itu diatur dalam Undang-Undang tentang Narkotika, yang dimana diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Nah, ganja itu sendiri sebenarnya masuk dalam golongan 1 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika itu sendiri. Mengenai penggunaan ganja selain dalam Undang-Undang Narkotika juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika tahun 1961 beserta protokol yang mengubah dalam ketentuan hukum tersebut. Nah, mengenai ganja itu sendiri diatur dalam masuk golongan narkotika golongan 1 atau yang disebut atau yang di dalamnya termasuk dalam opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfemina, dan tanaman ganja. Nah, ancaman hukuman apabila seseorang melakukan produksi atau dalam hal ini adalah menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan tanaman ganja yang dimana beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon akan dikenakan penjara 4 sampai 12 tahun penjara dan dendanya 800 juta rupiah. Nah, ini atau sampai maksimal 8 miliar. Nah, ini diatur dalam pasal 111 Undang-Undang tentang Narkotika yang sebelumnya sudah saya sebutkan. Manfaat dari ganja itu sendiri yang berkaitan dengan isu hari ini ya Mas Faisal, itu berkaitan dengan kegunaan atau kandungan dari ganja itu sendiri, yang dimana dapat digunakan dalam istilah medis sih Mas ya, bisa digunakan karena kandungan dari ganja itu sendiri yakni adalah mungkin pembacaannya bisa dibenarkan ya Mas kalau salah, yakni delta 9 tetrahidrokannabinol atau disebut dengan THC, dan kanabidol atau disebut dengan CBD. Senyawa atau bahan kimia utama tersebut kerap digunakan untuk pengobatan itu sendiri, yang dimana THC ini dapat menyebabkan adanya suatu keadaan mabuk atau ngefly terhadap pemakai ganja itu sendiri. Nah, mengenai isu ini, saya mempersilahkan Mas Faisal untuk memaparkan beberapa kajian-kajian diskusi mengenai sebenarnya ganja ini untuk penggunaan secara medis ini diperbolehkan atau tidak, Mas, secara aturan hukumnya maupun dampak dirasakan, Mas Faisal. Baik, terima kasih Holly kesempatannya. Iya. Langsung saja ya. Ini eh, kita mulai dari apa sih narkotika itu? Sebenarnya narkotika itu kan sifatnya itu legal atau itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan medis karena pada prinsipnya narkotika itu eh, baik tumbuhan ataupun bukan tumbuhan, sintetis atau semi sintetis yang itu tujuannya untuk kepentingan medis dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kan di dalam undang-undang narkotika sendiri definisi yang sudah dibacakan tadi oleh Holly itu sudah jelas bahwa narkotika itu adalah barang yang legal. Persoalannya adalah ketika narkotika yang merupakan produk farmasi itu digunakan
digunakan oleh orang yang tanpa memiliki hak. Mm. Di sini dijelaskan di pasal 1 penjelasan Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Di sini dijelaskan bahwa pada angka 15, penyalahguna itu adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Berarti dia tidak memiliki hak. Lantas siapa yang punya hak untuk menggunakan atau apa ya dalam bahasanya itu eh, mengolah atau menggunakan narkotika itu yang pertama adalah perusahaan farmasi yang sudah memiliki izin, kemudian untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, ini dua yang di dalam Undang-Undang 35 2009. Kemudian apa namanya? Kenapa kok kemudian dari narkotika ini dibagi ke dalam beberapa golongan? Di sini ada 3 golongan, golongan 1, 2, dan 3. Kemudian ada prekursor atau bahan baku. Bahasanya prekursor itu sebenarnya bahan baku, yang itu ada 2 tabel bahan bakunya itu. Nah, di dalam undang-undang narkotika sendiri di pasal sebentar saya lihat, aku salah ini, di pasal 7 itu dijelaskan bahwa narkotika yang dapat dijadikan untuk apa namanya, untuk kesehatan dan ilmu pengetahuan itu hanya golongan 2 dan golongan 3. Sedangkan golongan 1 di pasal 8-nya itu dilarang untuk penggunaan untuk kegiatan kesehatan atau untuk pengobatan lah bahasanya seperti itu dilarang untuk golongan 1. Persoalannya ini ketika kembali lagi sini tak tarik dulu agar pemahaman masyarakat itu apa ya lebih mendalam lah bahasanya, lebih luas lah bahasanya. Kenapa kok narkotika ini dilarang? Karena kita berkutat di dampaknya atau akibat. Dampak atau akibat narkotika ini sungguh sangat 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 ini ya sangat berbahaya. Karena apa? Karena narkotika ini telah menyebabkan ketergantungan dan kecanduan yang kemudian orang itu tergantung terhadap narkotika lah. Apabila sudah narkotika ini, seseorang tergantung kepada narkotika, apabila tidak diberikan narkotika dalam jumlah yang terus meningkat setiap harinya, itu akan menyebabkan seorang tidak mampu tubuhnya tidak akan mampu berjalan dengan normal. Itu sih permasalahan kenapa kok narkotika ini dilarang. Kemudian ekses negatifnya lain itu, dampak-dampak negatifnya itu akan secara kausalitas akan berhubungan selanjutnya. Nah, itu kenapa kok kemudian narkotika itu dilarang. Nah, golongan 1 di mana ganja itu ada di dalam golongan 1 itu sifatnya sangat berbahaya dan rentan seseorang akan mengalami ketergantungan terhadap narkotika golongan 1. Sebenarnya di undang-undang sebelum 35 2009, di undang-undang 22 tahun 97 itu ganja itu sudah dimasukkan di dalam golongan 1. Dan kemudian dilanjutkan di Undang-Undang 35 2009, ganja itu tetap ada di golongan 1. Berarti berbahayanya ganja ini memang sangat berbahaya, yang kemungkinan besar akan menyebabkan orang akan mengalami ketergantungan, sehingga dia tetap ada di golongan 1. Sudah dijelaskan di pasal 8 bahwa golongan narkotika golongan 1 dilarang untuk digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Yang bisa untuk itu hanya golongan 2 dan golongan 3. Sebenarnya di ini kemudian WHO kesehatan PBB itu, Badan Kesehatan PBB sebenarnya sudah melempar isu atau melempar wacana legalisasi ganja untuk
medis untuk Bantuan medis. pengobatan. Pengobatan seperti itu. Tetapi sampai saat ini negara anggota PBB itu tidak sepakat, tidak satu suara. Sehingga konvensi yang tetap dipakai itu kan Single Convention 61 itu tetap konvensi-konvensi dan protokol perubahannya itu yang tetap dipakai. Sehingga tidak ada kesepakatan dari seluruh anggota PBB mengenai legalisasi ganja sebagai Legalisasi. bahan medis seperti itu. Uh, Sebenarnya kalau kita bicara tentang ini di Indonesia ini kan yang menyuarakan ganja untuk legalisasi ganja untuk kepentingan medis ini kan ini lingkar ganja nasional ya, LGN ya kalau nggak salah, itu yang menyuarakan. Eh, Iya. dari berbagai diskusi yang dilakukan, mereka sebenarnya tujuannya bagus. Tujuannya bukan untuk tujuan ganja itu dikonsumsi seperti halnya orang merokok. Itu tidak seperti itu, tapi dia tujuannya untuk kepentingan medis. Nah, tetapi memang persoalannya secara normatif di dalam undang-undang narkotika itu tidak diperbolehkan karena dia itu sebagai golongan satu. Nah, untuk bisa digunakan atau apa wacana-wacana legalisasi ganja untuk kepentingan medis ini itu sebenarnya ada kemungkinan atau prospek lah ke depannya ini bisa melalui jalan apa, yaitu yang pertama pengembangan ini penelitian dalam ilmu pengetahuan, karena di Undang-Undang Narkotika tahun 2009 ini diberikan kewenangan atau diperbolehkan eh, pengembangan ilmu pengetahuan untuk narkotika golongan satu. Dia tidak menutup ruang untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, kemudian golongan satu, 2 dan 3 itu sifatnya bisa fleksibel. Nah, di sini kan di pasal 6 ayat 2 itu jelaskan bahwa penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk pertama kali ditetapkan oleh menteri. Nah, kemudian ayat 3-nya itu bisa ada perubahan diatur dengan peraturan menteri. Nah, di penjelasan pasal 6 ayat 3 ini, dasar menteri, dalam hal ini Menteri Kesehatan, untuk melakukan perubahan golongan narkotika 1, 2 dan 3 itu didasarkan kepada kesepakatan-kesepakatan internasional dan kepentingan-kepentingan yang mendesak di dalam negeri seperti itu. Lah, sampai saat ini tidak ada kesepakatan-kesepakatan internasional yang sepakat untuk melegalkan ganja. Nah, hanya beberapa negara yang dia itu melegalkan ganja seperti itu. Nah, Iya, bagaimana di beberapa Indonesia? Nah, ini ya di beberapa negara. Kalau di Asia Tenggara itu ada Thailand seperti itu. Nah, Thailand. Thailand. Heeh. Thailand. Persoalannya bagaimana di Indonesia wacana itu ketika dilemparkan ke publik tentu akan menimbulkan pro dan kontra. Maka di sini yang harus kita soroti lah seperti itu. Maka tugas dari pemerintah menyikapi hal ini, bagaimana menyikapi wacana-wacana ini sih. Kalau pendapat saya pribadi, di sini pemerintah harus secara tegas dan secara cepat lah untuk melakukan penelitian terkait ganja yang bisa digunakan untuk kepentingan pengobatan atau untuk digunakan untuk kepentingan medis lah. Ini pemerintah harus hadir di dalam upaya untuk melakukan penelitian terhadap ganja itu, karena memang ganja ini kan sifat kedudukannya ada di golongan satu, sehingga celah untuk kesana itu eh, pengembangan ilmu pengetahuan dari negara. Kemudian celah di pasal 7 pasal 6 ayat 3, dan di penjelasannya itu sudah dijelaskan bahwa
fleksibel lah. Ketika ganja itu bisa dikeluarkan dari golongan 1 menjadi golongan 2 lah, itu bisa untuk digunakan untuk kepentingan kesehatan. Akan tetapi ini penggunaannya itu memang harus hati-hati hanya kepada pihak-pihak yang memiliki wewenang dan memiliki izin lah, seperti itu. Karena kembali lagi, narkotika ini yang dilarang itu adalah penyalahgunaan. Nah, eh, ada sih kasus dulu, ke tahun, kalau nggak salah itu tahun ya 2016 atau 2017, Iya, baru-baru. yang orang Kalimantan kalau nggak salah itu Fidelis. Di situ Fidelis itu kan eh, menggunakan ganja untuk pengobatan istrinya, Pengobatan. kanker sumsum tulang belakang kan, kalau nggak salah seperti itu. Nah, di situ Fidelis, dia dipidana karena dia kedapatan menanam ganja di rumahnya. Nah, memang secara aturan hukum positif itu tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum ya sudah sesuai dengan undang-undang. Karena di undang-undang bunyinya memang seperti itu. Kembali lagi persoalannya, eh, masyarakat Indonesia itu, kalau saya dulu waktu itu menanggapi kasus Fidelis itu, tidak apa ya, agak dari unsur keadilannya dan kemanfaatannya itu memang dari Fidelis ini tidak apa ya, tidak seharusnya lah untuk seperti itu. Nah, Iya. tetapi Unsur karena normatif ya, Mas. Unsur ya normatif. secara normatif ya dia ini terpenuhi, cuman Tangan. kan karena keadilan apa ya kan, kalau kita bicara hukum itu kan bukan hidup di ruang hampa lah, Iya. nggak teks sudah dibuat, kemudian nggak mungkin teks itu dimasukkan dalam laci, kan pasti dia bekerja di masyarakat kan, seperti itu. Kalau katanya Prof Chip kayak gitu, nggak kedap sosial hukum itu lah. Iya. Kalau saya memandang kasusnya Fidelis itu, dia dipidananya Fidelis itu ya bukan mencerminkan satu keadilan dan kemanfaatan sebenarnya. Iya. Dan yang saya soroti, kalau sampai Kan dia apa iya, Mas. kemudian kenapa? Kalau Nah, unsur kalau kepastiannya iya kasus itu. iya, kepastiannya iya ya, persoalannya itu kalau sampai Fidelis dia itu dibebaskan lah, itu yang saya takutkan. Karena apa, menjadi eh, apa ya, presiden buruk bagi masyarakat yang lain untuk berlomba-lomba untuk itu, menggunakan itulah. Maka sebisa mungkin dan sesegera mungkin pemerintah itu hadir, melakukan penelitian apa benar kalau dari uh, LGN itu menyatakan bahwa penggunaan ganja untuk medis, untuk rempah-rempah itu katanya sudah ada di Aceh lah. Ini dari ini kan seharusnya Iya. diteliti bagaimana negara pemerintah itu melalui kementerian yang berwenang terhadap pengembangan ilmu pengetahuan itu eh, meneliti hal itu dari aspek budaya, dari aspek antropologinya, kemudian dari aspek medisnya itu seperti apalah. Ini kan nanti bisa mengurangi polemik lah, bisa dikatakan seperti itu, mengurangi Iya. polemik. Eh, dan ini saya juga menyoroti ini ya, orang orang yang negara-negara yang sudah melegalkan ganja untuk kepentingan melegalkan ganja, entah itu untuk kepentingan medis atau penggunaannya terbatas di suatu tempat tertentu, itu masyarakatnya ini secara bahasa bahasa kasarnya secara intelektual mereka itu mampu lah. Kalau bahayanya gini, kalau kemudian ganja dilegalkan untuk kepentingan medis, takutnya masyarakat kita itu belum siap dalam artian nanti Iya. akan ada dalam bahasanya Panji itu
dia akan nyimeng berjemaah lah. Itu yang Mm, menjadi permasalahan. Nah, iya. takutnya itu. Nah, Iya Mas, karena di eh, beberapa negara itu ada syarat khususnya. Kayak misalnya di Belanda itu ya, kalau mau menggunakan ganja harus ada rekom dulu dari dokter. Kemudian di Thailand juga seperti itu. Nah, kalau di Belanda itu dibatasi dia hanya boleh memakai berapa berapa. Jadi masyarakatnya itu siap untuk menerima kayak konsekuensi khusus dan persyaratan khusus dari pemerintahnya, Mas. lah, iya. Terus Di kemudian di Indonesia Inggris, pun, Prancis, Rusia, mm, China juga seperti itu. iya. Di Indonesia, orang kalau Mm, kalau orang mau menebus apa, menebus obat obat resep dokter nih, yang mm, dimana resep itu ada unsur apa, kandungan-kandungan psikotropika yang termasuk di mm, dalam golongan 2 dan golongan 3 itu mm, harus apa ya, izinnya itu harus lengkap, nggak sembarangan orang yang bisa nebus itu ke apotek. Saya pernah soalnya nebus ya. punya saudara obat-obat stroke itu, kalau obat stroke lah itu saya ditanyakan mana izin dari ininya, dari apa, rumah sakitnya, izin dari ini, jadi nggak serta merta cuma bawa resep, dia harus harus bawa dokumen-dokumen pendukung dari rumah sakit. Nah, itu kan pengawasannya ketat lah. Eh, Kembali lagi, kalau saya kembali lagi ke apa, persoalan ganja untuk kepentingan medis. Kalau Mm, saya pribadi, kalau untuk kepentingan medis ya, mm, apa, tata cara penggunaannya itu ketat, diatur melalui apa, serangkaian syarat-syarat mm, administrasi, syarat-syarat pendukung itu harus lengkap. Saya pribadi yang mendukung, cuman harus ada penelitian yang bisa menjelaskan bahwa itu valid, penelitiannya itu valid. Nah, mm, saya, saya nggak menjadi tidak setuju terhadap legalisasi ini ketika eh, penggunaan ganja itu seperti orang membeli rokok. Lah, itu menjadi berbahaya kalau seperti itu. Kalau orang apa, orang menggunakan ganja seperti, atau ganja lah make seperti itu, seperti orang membeli rokok lah, ini yang menjadi berbahaya. Generasi muda kita iya. nanti akan akan ya terkena dampak lah seperti itu. Mm, eh Ini deh, aku mau nyentuh kriminalisasi, kembali lagi ke awal tadi, aku di awal menjelaskan bahwa kriminalisasi undang apa, suatu perbuatan itu kan eh, salah satu syaratnya itu dia untuk melindungi masyarakat. Nah, melindungi mm, masyarakat lah, salah satu dampak negatif dari narkotika itu kan masyarakat yang dirugikan. mm, Khususnya 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 ya, nggak ini sih, nggak cuman galangan muda, karena untuk yang tua-tua itu banyak yang menyalahgunakan lah. mm, Dampak masyarakat yang terkena dampak itu kan ini, eh, ketika orang itu menggunakan narkotika kemudian dia merugikan masyarakat lah, itu yang menjadi alasan kenapa kok narkotika itu dilarang. Nah, yang mm, ingin dilindungi itu jangan sampai nanti orang apa ya, yang aku katakan tadi itu, orang pakai ganja seperti orang merokok lah, itu iya. yang berbahaya kalau legalisasi arahnya itu ke sana. Kalau Mm, legalisasi untuk kepentingan medis dengan persyaratan dari apa yang sangat ketat untuk memperoleh mm, hasil apa, hasil olahan olahan ganja itu saya mendukung. Tapi untuk penggunaan yang yang bebas gitu, nah, itu saya yang nolak aku seperti itu, Hol. mm. Sejauh mana intervensi dari PBB itu untuk dapat memberikan anjuran kepada negara untuk dapat menggunakan ganja? Eh, Gini sih kan, kalau nanti Mm, di forum-forum PBB itu kan pasti kesepakatan kan, mm, kesepakatan apa, konvensi lah, konvensi mm, internasional kan seperti itu. Kalau bicara intervensi itu gimana ya, kan setiap negara itu punya iya. punya apa, punya kedaulatan, punya yurisdiksi hukum Punya sendiri. otoritas sendiri. Contohnya gini,
punya otoritas sendiri. Contohnya begini, ketika ratifikasi, tak ambil contoh eh, UNTOC, UNTOC, eh, terus kemudian ada UNCSC, korupsi itu, korupsi, terus transnational crime, ratifikasi transnational crime, itu dijelaskan bahwa negara pembentuk itu nanti akan setelah negara ratifikasi itu diwajibkan untuk membentuk suatu undang-undang, atau apabila undang-undang itu sudah ada, dia harus menyesuaikan hukum yang ada di suatu negara sesuai dengan apa yang diratifikasi lah. Logikanya kalau negara dari, jadi apa ya, tidak perlu intervensi sebenarnya. Kalau dari negara itu menyetujui, kan nanti dia akan melakukan suatu perubahan seperti itu. Jadi untuk intervensi saya rasa negara itu punya otoritas, karena di kepolisian sendiri, khususnya BNN, kepolisian dan BNN, meskipun BNN itu unsur-unsurnya kebanyakan dari kepolisian, itu menolak karena Indonesia itu sudah punya undang-undang narkotika yang sudah tegas menyatakan bahwa narkotika golongan 1 tidak bisa digunakan untuk kepentingan medis. Itu sih. Mas Faisal, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Salah satunya dari Yiska Marfarohi, ini teman saya di Magister. Ini menyatakan bahwa Undang-Undang Narkotika lahir dari Konvensi PBB tentang narkotika dan melalui voting di mana menempatkan ganja sebagai narkotika golongan 1, yang artinya adalah berbahaya dan hanya untuk kepentingan iptek. Apabila andaikan undang-undang narkotika ini diadakan perluasan tentang ganja untuk kepentingan medis, maka akan berbenturan dengan konvensi PBB tentang narkotika tadi, yang tentang digunakan untuk kepentingan iptek tadi, Mas. Nah, apakah untuk legalisasi ganja tersebut harus menunggu konvensi PBB tentang narkotika diubah dahulu, baru nanti dapat melakukan revisi terhadap undang-undang narkotika gitu? Ya, jadi gini, di undang-undang narkotika itu kan sudah dijelaskan golongan narkotika golongan 1, golongan 2, dan golongan 3 itu didasarkan kepada perkembangan dunia internasional. Jadi perkembangan di skup internasional, skup global itu bagaimana lah. Itu yang dijadikan alasan perubahan penggolongan itu. Ada juga pertimbangan kepentingan nasional. Semisal kalau narkotika itu dianggap ganja dianggap mampu untuk mengobati suatu penyakit, yang mana penyakit itu semisal sudah menjadi pandemi lah, bahasanya seperti itu, di Indonesia semisal, dan hanya ganja yang bisa menjadi obat lah, maka itu kan untuk kepentingan nasional. Kepentingan nasional, maka itu bisa, karena di dalam undang-undangnya inilah. Lagi kalau menggunakan rujukan konvensi Single Convention 1961, itu kan menempatkan narkotika sebagai narkotika yang sangat berbahaya sehingga masuk golongan 1, sehingga itu untuk legalisasi sampai saat ini patokannya ini, kalau mau melegalisasi ganja, yang pertama harus ada penelitiannya dulu, kemudian harus ada dasar apakah itu kepentingan nasional atau itu digunakan sesuai dengan perkembangan dunia internasional. Itu kalau bicara pertentangan atau tidak, kan itu sudah jelas di pasal 6, penjelasan pasal 6 ayat 3 itu sudah jelas, itu tidak akan menjaga agar tidak bertentangan dengan konvensi-konvensi internasional seperti itu. Mas Faisal, sebenarnya gini Mas, kalau menurut pandangan Mas Faisal,
legalisasi ganja itu sebenarnya dalam unsur, menurut Mas Faisal, menurut unsur kemanfaatannya gimana? Karena kalau kita lihat kandungan-kandungannya ya Mas, saya bacakan, manfaat bagi kesehatan, ganja itu sendiri dapat mencegah glaukoma atau penyakit yang meningkatkan tekanan dalam bola mata, meningkatkan kapasitas paru, mencegah kejang karena epilepsi, mematikan beberapa sel kanker. Nah, kalau dari teori mengenai kemanfaatan, menurut Mas Faisal bagaimana? Karena kan ganja kan tidak hanya merugikan, merugikan karena penggunaannya. Nah, kalau dari unsur kemanfaatannya bagaimana menurut Mas Faisal? Eh, unsur kemanfaatan dari apa penggunaan ini. Jadi gini, Mm-mm. penggunaan ganja sebagai kepentingan medis sebagai Mm-mm. sebagai obat lah katakan seperti itu Mm-mm. eh, sampai saat ini Hol aku belum belum apa ya penelitian yang ada di penelitian-penelitian entah yang itu ada di internet atau dari penggiat-penggiat itu aku belum 100% percaya karena apa? Karena dari Mm-mm. otoritas sendiri dalam hal ini negara itu belum menyatakan secara secara tegas ini loh Mm-mm. manfaatnya. Kalau kita Mm-mm. berkaca kepada kasusnya Fidelis memang itu mulai menyembuh siapa Istri. almarhum istrinya Fidelis Mm-mm. itu almarhum istrinya itu sembuh, tetapi bagaimana penggunaan ganja sebagai obatnya itu, apakah dari hari ke hari itu semakin meningkat penggunaannya Mm-mm. atau semakin berkurang? Mm-mm. Jangan-jangan dia sembuh karena dosisnya setiap hari bertambah, dosisnya setiap hari Iya. bertambah lah, itu kan menjadi menjadi permasalahan juga. Kita kan Mm-mm. nggak tahu kasus detailnya seperti apa, aku Mm-mm. pribadi nggak tahu Iya kasus Mas. detailnya karena begini, ketergantungan narkotika itu kan istilahnya, orang itu punya ada dorongan untuk menggunakan narkotika terus menerus dengan takaran yang meningkat. Nah, itu Iya. dikatakan ketergantungan lah. Dengan meningkatnya kadar penggunaan narkotika itu dia akan tubuhnya itu akan normal ketika takaran narkotik yang masuk ke dalam Dosisnya. tubuhnya itu meningkat lah. Mm-mm. Kalau dia meningkat ya bisa dikatakan orang sakit dia akan enak, cuman kan itu kan Mm-mm. akan berbahaya nanti di ujung lah itu sih penelitian penelitian Mm-mm. yang seperti itu yang Iya. masih belum ada sehingga untuk 100% percaya Iya Mas. sih kayak gitu. Mm-mm. Mas Faisal, kalau misalnya legalisasi ganja ini dalam perspektif HAM gimana menurut Mas Faisal? Karena kan seseorang berhak untuk memperoleh kesehatan. Kemudian dia juga punya hak untuk sembuh dari penyakitnya. Nah, kalau menurut Mas Faisal gimana kalau legalisasi ganja ini kemudian dibenturkan dengan perspektif hak asasi manusia? Nah ini sih kalau Mm-mm. berhubungan dengan hak asasi manusia, kembali lagi orang itu kan jadi negara gimana negara itu terhadap pemenuhan warga negaranya untuk mendapatkan berhak untuk mendapatkan kesehatan itu bagaimana ketika negara itu menolak atau menutup pintu untuk melegalkan ganja yang itu bisa sebagai obat, subsidiarnya dari sebagai obat itu ada nggak? Nah ini kan menjadi jadi tantangan bagi bagi negara Mm-mm. untuk itulah. Kalau Negara. dibenturkan dengan persoalan hak asasi manusia, eh, kembali lagi apa ya eh, universalisme dan relativismenya itu gimana? Kalau dari negara kita kan eh, takutnya nanti menimbulkan efek negatif lah seperti itu, sehingga Mm-mm. tetap pegangan dari negara itu kan undang-undang. Karena gini, undang-undang Iya. narkotika ini kan sebenarnya bukan bukan undang-undang pidana, tetapi dia undang-undang non Iya. pidana tetapi mengatur ketentuan pidana di dalamnya, sehingga disebut undang-undang Iya. narkotika ini adalah undang-undang pidana eksternal. Nah, kalau Mm. dibenturkan pertanyaan tadi hak asasi manusia, terkait hak asasi manusia,
eh, apa ya, bingung juga sih sebenarnya negara Iya mas. memberikan hak itu, tetapi nantinya takutnya ini loh, takutnya eh, melegalkan, kemudian seolah-olah dengan dilegalkan itu adalah melegalkan Kebebasan ya mas. penyalahgunaan. Nah, iya, melegalkan penyalahgunaan. Kalau isunya Mm-mm. adalah melegalkan, tetapi melegalkan ini adalah melegalkan penyalahgunaan, itu kan tidak bisa kalau seperti itu. Iya. Kembali lagi Bisa-bisa kan ini harus mas. kepentingan, iya. Bisa-bisa ini mas. Hak apa itu individu apa hak komunal terciderai dengan hak individu ya mas. Iya kan, pertentangan-pertentangan itu kan di pembahas apa, diskusi-diskusi asasi manusia kan ya, tetap apa ya, awet sampai sekarang. Hak komunal sama hak individu itu masih awet sampai sekarang Mm-mm. dibahas di dalam diskusi Iya. asasi manusia kan, seperti itu. Mm-mm. Iya mas. Eh, Mas Faisal ini ada pertanyaan lagi dari Mas Abrari, Mas Bang Adil. Ini pertanyaannya, sejak kapan emang eh, ilegal? Nah ini mungkin Bang Adil lihat dari faktanya kali Mas ya, karena kan kalau di faktanya itu kan tidak digunakan untuk kesehatan, tetapi digunakan untuk bahan makanan, kemudian digunakan untuk apa ya istilahnya, untuk rekreasi lah, istilahnya kesenangan seseorang terhadap ganja itu Mas. Ini responnya sejak kapan emang ilegal? Nah, ini menurut Mas Faisal gimana Mas ini Mas mengenai ganja? Apakah dengan penggunaan ganja tersebut yang tidak untuk kesehatan itu akan mempengaruhi ketika ganja ini akan dilegalkan menjadi kebutuhannya untuk medis? Gini, kalau ditanya tentang ini terkait eh, sejak kapan ilegal ganja itu, Mm-mm. ya sejak eh, sejak dikriminalisasi itu menjadi ilegal seperti itu. Kalau kita mengacu ke undang-undang apa 229, sudah ilegal. Ganja itu sudah ilegal karena dia termasuk dalam narkotika golongan satu. Kemudian kalau dibenturkan dengan Mm-mm. apa, penggunaan ganja dalam sebagai apa, apa bahasanya tadi pertanyaannya. Jadi mempengaruhi nggak itu Mas? Apa karena penggunaan ganja yang selama ini salah jadi mempengaruhi ketika akan digunakan Kalau untuk ini kebutuhan medis? kalau dia ganja ya, oke, oke. Jadi kalau Mm-mm. ganja itu digunakan untuk kesenangan, maka di situ kan Mm-mm. dia itu termasuk penyalahguna kan, seperti itu. Mm-mm. Dia termasuk penyalahguna, maka dia kan sifatnya ilegal. Nah, Iya Mas. ilegal, kalau ditanya ilegalnya sejak kapan, ya sejak pertama kali undang-undang narkotika itu dibuat dan kemudian mengkriminalisasi perbuatan itu, perbuatan apa, penggunaan narkotika untuk kesenangan, itu kemudian dikriminalisasi. Nah, eh, kriminalisasi itu kalau dalam teori-teori apa, pidana, hukum pidana material, seperti dikatakan Profesor Sudarto itu, bahwa tujuan daripada kriminalisasi adalah berupaya melindungi masyarakat. Jangan sampai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang dalihnya untuk kesenangan dirinya sendiri, kesenangan individu lah, seperti itu, dia Mm-mm. merugikan masyarakat, merugikan secara secara kelompok, itu dirugikan. Nah, itu tujuan daripada kriminalisasi lah. Kalau contohnya tadi untuk kesenangan pribadi, itu kan penyalahgunaan. Kalaupun nanti itu dilakukan apa, legalisasi ganja untuk medis, ya itu tetap termasuk apa, ilegal, tindakan ilegal. Makanya aku katakan tadi, jangan sampai legalisasi ganja untuk kepentingan medis kemudian dimaknai sebagai legalisasi legalisasi apa, legalisasi penyalahgunaan ganja lah, itu jangan. Tetap skupnya itu, batasannya itu adalah legalisasi ini untuk kepentingan medis, bukan untuk melegalkan penyalahgunaan, Iya. begitu. Iya Mas, terus terang dari kemarin ketika mau diskusi itu banyak sekali respon dari teman-teman bahwa sejak kapan ini ilegal begitu Mas, karena sampai sekarang pun masih
beberapa masyarakat tuh yang menggunakan tuh untuk kebutuhan, misal kebutuhan masak, kebutuhan makanan seperti itu, Mas. Nah, ini ada tanggapan Mas dari Kunirika. Dari teman saya ini tanggapannya, menurut studi ilmiah yang sudah dilakukan di berbagai negara, sebenarnya rokok dan Hmm. alkohol itu lebih bahaya dari narkoba. Lantas kenapa peran melawan narkoba itu lebih keras dibandingkan alkohol dan rokok? Kalau menurut Mas Faisal gimana, Mas? Dari segi Eh, kemanfaatan, kemudian dari eh, segi hubungannya mungkin. iya, kalau Hmm. bicara tentang studi medis ya, studi apa dalam Mm-mm. kaitannya ilmu kesehatan, ilmu farmasi, eh, saya nggak berwenang untuk itu karena saya bukan orang. Iya, Kalau Mas. kita Iya, Mas. melihat faktanya, kalau kita melihat faktanya orang merokok itu apa ya? eh, dia dia merokok menyebabkan merugikan orang lain nggak? Dalam artian gini, orang merokok kemudian dia nggak punya uang untuk membeli rokok, dia Hmm. akan melakukan tindakan kriminal nggak? Atau perbuatan lanjutan yang itu kriminal? Nah, Enggak, Mas, kalau tapi untuk dari ini kesehatan kemudian, ganggu orang lain, Mas, ah, itu. iya sih, itu persoalannya lah kan. Di dalam hukum hukum pidana itu yang dilindungi kan ini, jangan sampai itu merugikan Hmm. masyarakat dalam artian dia merugikan orang lain, karena prinsipnya di dalam Hmm. hukum pidana itu kan yang dilindungi adalah hak materi dan hak ini, hak imateri, jadi hak kebendaan itu yang dilindungi sebenarnya. Nah, jangan sampai nanti kalau orang, jangan sampai ini sih, orang yang menggunakan ganja menyebabkan kerugian kerugian dari tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang yang menggunakan inilah, itu yang dilarang. Kalau orang merokok kan faktanya sampai sekarang tidak ada sih, tidak ada untuk eh, menyebabkan orang melakukan tindakan Menyebabkan kriminal, kriminalisasi mungkin, Mas, ya. Hmm. bukan kriminalisasi, Kriminal. bukan Hmm. kriminalisasi. Kalau kriminalisasi kan Ya, hubungannya dengan ini perbuatan. kriminal. Nah, kalau Hmm. orang mengkonsumsi rokok kemudian dia melakukan tindakan yang kriminal lah, itu masih belum Gimana? ada yang ke sana. Orang yang mengkonsumsi rokok kemudian meninggal secara cepat gitu. Kalau narkotika kan sudah ada lah. Hmm. Ini secara pandangan ini ya, eh, orang masyarakat lah. Kalau dalam kandungan penelitian, eh, bisa dijelaskan dari aspek-aspek kesehatan kayak gitu sih, Hol. Hmm. Mas, ini ada pertanyaan dari Mbak Fitri begini. Aturan narkotika di Indonesia melarang jenis ganja apapun. Jika ingin dilegalkan, ganja jenis apa yang akan didahulukan untuk diperjuangkan supaya dapat digunakan di dunia medis? Lebih tepatnya, pasal berapa undang-undang narkotika yang dinilai pemateri, jika diuji materialkan lalu dikabulkan, dapat dijadikan payung hukum jenis tersebut legal. Jadi Mbak Fitri ini lebih pertanyaannya itu kan, ganja seperti apa yang ketika diuji materialkan itu nanti dapat membuat ganja ini legal gitu, Mas, untuk dunia medis seperti itu. Hmm. Eh, ini Mbak Fitri yang itu ya, yang di Pak Soleh ya, nggak salah ya. Iya. Ah, iya, jadi gini, di lampiran lampiran undang-undang narkotika, lampiran ke-1 undang-undang narkotika itu dijelaskan di nomor 8 tanaman ganja, semua genus-genus dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan, atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasilnya itu kan dilarang. Kalau mau itu sudah saya katakan tadi di awal, Hol. eh, Cel atau pintu masuk untuk melegalkan ganja untuk kepentingan medis itu adalah pasal 6 ayat 3, karena di penjelasannya itu perubahan golongan itu bisa dimungkinkan. Jadi kalau mau bicara tentang eh,
uji materi kan harus ini, harus ada apa, hal yang mendukung secara ilmiah yang bisa dijadikan dasar untuk digunakan apa, mengubah golongan ini. Nah, ini kan nanti ke menteri nih, menteri yang punya kewenangan untuk mengubah jenis golongan. Nah, eh, menteri yang punya kewenangan untuk mengubah jenis golongan, kemudian apa sih dasar menteri itu? Dasar menteri itu yang digunakan adalah perubahan-perubahan nasional atau apa, perubahan kesepakatan internasional dan kepentingan nasional. Itu yang menjadikan dasar lah. Kalau mau menguji materi maka harus, nggak tahu sih, setahu saya kalau orang melakukan uji materi kan dia punya alasan ini, punya Iya, alasan harus hukumnya pihak ya Mas. yang apa ya, alasan Mm, hukumnya orang orang itu telah mengalami kerugian konstitusional kan, mm, seperti itu. Misal dia memiliki apa, mempunyai hak untuk mendapatkan kesehatan tapi karena tidak ada obat dan obatnya adalah ini, penelitiannya sudah ada, mm, penelitian secara ilmiah itu ada bahwa ganja ini sebagai obat, maka itu bisa dijadikan eh, jadi legal gitu loh. Dan iya, kemudian eh, untuk misal di dasarnya kepentingan nasional, karena data-data tentang apa, penyakit tertentu yang tidak ada obatnya dan obatnya itu hanya misalnya itu batas. adalah obatnya ganja, ke Mm, maka kan itu sudah jelas bahwa mm, ini sudah banyak loh kasusnya seperti ini dan mm. yang tidak tertolong seperti ini tidak ada obatnya dan hasil penelitiannya inilah. Ini kan bisa menjadi dasar bahwa penjelasan pasal 6 ayat 3 itu bisa dijadikan dasar kan, seperti itu. Kalau jenisnya itu kan ya itu harus penelitian dulu secara Iya. secara apa, kefarmasian kayak gitu. Mas Faisal, jadi Mas Faisal itu setuju atau tidak kalau misalnya ganja itu dilegalkan untuk kebutuhan medis? Kalau dari pandangan Kalau pemateri bagaimana? kalau untuk apa namanya, untuk kepentingan medis ya, untuk Hmm, kepentingan medis saya pribadi setuju asal hmm, ada penelitian yang apa, kompatibel lah dari meyakinkan gitu ya, negara, Mas. harus ada yang meyakinkan dari negara, itu aku setuju. Hmm, Tetapi kalau legalisasi tujuannya untuk melegalkan penyalahgunaan, itu yang nggak boleh. Takutnya nanti karena masyarakat kita itu masih belum siap untuk hmm, apa ya, hal negatif kemudian dilegalkan, itu masih masih belum siap. hmm. Jangan-jangan nanti kalau legalisasi ganja untuk kepentingan medis ditangkap sebagai legalisasi, orang bisa menggunakan ganja seperti di mana, di tempat-tempat umum. Nah itu kan berbahaya kayak gitu sih. Iya. Mas, ini ada tanggapan dari teman-teman mengenai tadi yang berkaitan dengan ini Mas, apa kandungan rokok dan alkohol itu yang kemudian dibandingkan dengan ganja itu dapat tanggapan dari teman-teman seperti ini Mas. Tetapi kenyataan yang terjadi di lapangan banyak orang-orang melakukan tindakan kriminal diawali dengan minum-minuman alkohol. Kemudian dari Zianmai, di kampung teman saya pernah kejadian seorang anak muda mencuri uang tetangganya untuk membeli rokok. Ini sepertinya banyak sekali yang menentang pernyataan Mas Faisal ini, Mas. Mengenai ganja itu lebih memberikan bentuk kriminal atau tindakan kriminal daripada alkohol dan rokok, Mas. Ini dari teman-teman seperti itu. Terus kemudian dari Kunirika juga, ya Mas, karena di tempat saya juga pernah ada kejadian seperti itu. Jadi sebenarnya rokok dan alkohol itu juga berbahaya. Banyak juga tindakan pidana yang diawali dari minum-minuman beralkohol. Banyak sekali nih yang ini Mas menentang pernyataan Mas Faisal atau yang kontra terhadap Mas Faisal. Kemudian ini ada dari Zian Mai, pertanyaannya, orang melakukan kejahatan itu bukannya karena ada niat, Mas. Berarti menyatakan bahwa eh, faktor itu, segala faktor itu pasti didasari dengan niat. Bukan berarti ganja atau rokok atau alkohol itu mempengaruhi perbuatan seseorang, Mas. Tetapi niat itu adalah unsur utama seorang melakukan kejahatan. Nah, mungkin pernyataan dari Zian Mai seperti itu.
Kemudian dari Mas Toris, rokok sama alkohol bisa dikontrol tingkat kesadaran, tapi narkoba sulit untuk dikontrol. Oh, ini kalau Mas Toris ini pro sama Mas Faisal ini soal pendapatnya. Iya. Terus ini Mas dari Putra Kusuma. Sejatinya pendapatan negara terbesar dari rokok. Apakah jadi alasan pemerintah tidak melarang rokok? Nah, ini bagaimana Mas? Menurut Mas Faisal ini. Bisa jadi benar begitu Mas. Karena Yang mana pendapatan. ini? Yang mana ini? Yang Putra Kusuma mengenai pendapatan negara terbesar dari rokok. Apakah jadi alasan pemerintah tidak melarang rokok? Aduh, kalau masalah itu ini sih, itu kaitannya dengan cukai. Masalah cukai itu ini sih, apa, cukai itu Iya Mas. besar sih kalau dulu. Eh, apa ya? Lucu, ini bahasa bahasa bercandanya kayak gini Hal. Kalau sampai rokok dilarang itu Iya. nanti kiai-kiai NU itu akan marah sih Hal. Itu sih bahasa bahasa bercandanya kayak gitu. Iya Mas. Bener Mas, bener Mas, bener Mas. Karena memang memang rokok itu apa ya? Ya benar kata Toris itu tadi. Orang Mm-mm. yang yang merokok itu dia masih mampu mengontrol dirinya sendiri. Nah, ini Iya. kaitannya dengan orang apa, eh, tanggapan tadi terkait, eh, apa namanya, kejahatan diawali dengan niat. eh, ya benar, memang kejahatan itu dalam suatu tindak pidana sudah saya sering saya katakan di berbagai kesempatan bahwa orang melakukan tindak pidana itu memang, unsur kesengajaan dan unsur perbuatan itu adalah dua unsur, dasar yang harus terpenuhi dalam suatu perbuatan. Perbuatan kejahatan. Unsur perbuatan tanpa unsur niat itu tidak bisa dilakukan. Kemudian unsur, apa, niat tanpa unsur perbuatan dia tidak akan dikatakan suatu tindak pidana. Dan peluasan-peluasan lainnya itu terdapat dalam konkursus, dalam delneming, kata seperti itu ada di selanjutnya seperti itu. Ketika orang tidak melakukan perbuatan tapi dia sebagai apa, sebagai aktor intelektualis, kemudian dia tidak punya niat tapi dia hanya sebagai manus ministra. Nah, itu penjelasannya ada di apa, persoalan delneming seperti itulah. Persoalan niat, Iya Mas. kalau persoalan niat itu seorang dikatakan punya niat, punya kesengajaan. Jadi kan orang punya kesengajaan, dikatakan itu adalah mengetahui dan menghendaki. Mengetahui dan menghendaki, lah menghendaki ini kan, dan kemudian menghendaki ini Mm-mm. didukung oleh unsur pengetahuan apa yang akan dia, yang akan disebabkan oleh, perbuatannya ini. Perbuatan. Mm. Ya, perbuatan menghendaki yang didukung oleh mengetahui. Menghendaki ini didukung oleh pengetahuan. Pengetahuan apa akibatnya, sehingga dia, menghendakinya ini adalah niat. Iya. Ada di bukunya Prof Muladi dan Prof Wija itu dijelaskan orang melakukan kejahatan misal tanpa sadar, apakah orang yang dalam pengaruh alkohol dan dia tidak sadar dia bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana, itu dikatakan itu bisa. Karena apa? Orang itu sebelum minum dia, apa ya, dia menyetujui mabuknya ini, dalam pengaruh alkohol dia mengiyakan. Mm. Mengiyakan, jadi dia menghendaki dia mabuk, dan dia mengetahui kalau dia sudah mabuk kan dia tidak dalam sadar. Lah, ini di katanya, menurut Prof Muladi itu bisa dikatakan orang ini bisa dipertanggungjawabkan secara pidana. Mm. Jadi nggak bisa mengatakan orang yang
tidak dalam kesadaran dalam artian dia disengaja, dia tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidana. Itu bisa karena nggak sadarnya orang ini karena kesengajaan sendiri kayak gitu. Oh, Ini iya. pendapatnya Prof Muladi yang saya yang saya ikuti seperti itu. Iya, Mas. eh Kembali lagi ini persoalan apa rokok dan dan ganja ya, dan narkotik lah bahasa dalam hal ini spesifik ganja. Ya itu tadi, kalau orang sudah menggunakan ganja kan sulit untuk mengontrol kan kayak gitu. Kalau kalau untuk eh, nar- rokok itu dia masih bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian dampaknya apa bagi orang lain? Secara langsung orang yang terkena asap rokok itu itu hanya mengalami bukan ya terganggu sih. Saya pribadi terganggu dengan asap rokok, terganggu saya. Kemudian apa eh, kalau orang menggunakan ganja itu, ini penuturan teman-teman saya yang katanya pernah ada di samping orang yang menggunakan itu, eh, apa dia itu terkena dampaknya juga, dia akan terkena efek pusingnya juga kayak gitu. Nah itu sih yang membedakan keduanya itu. Iya. Ada tanggapan Oke, mungkin, oke, siap. tanggapan ini menutup diskusi atau menutup pembahasan mengenai kejahatan. Ini dari Ya, Mas Toris menyatakan bahwa kalau di generalkan munculnya kejahatan, kita diskusi 100 jam, semua tindakan kemungkinan bisa menyebabkan kejahatan semua, tergantung individu masing-masing. Jadi intinya Mas Toris ini menyatakan bahwa diskusi mengenai kejahatan itu adalah diskusi yang panjang, Mas. Maksudnya diskusi yang tidak selesai sampai 100 jam katanya Mas Toris seperti itu. Uh, Mungkin halo. Mas Faisal bisa menanggapi sekaligus kesimpulan di diskusi pada malam hari ini, Mas. eh Pertanyaan Toris itu kan ini nggak spesifik sih, yang dimaksud korban ini yang Iya, mana sih, korban penyalahguna atau korban eh, korban yang berkaitan dengan narkotika. Kalau korban penyalahguna itu kan dia memiliki mempunyai hak untuk direhabilitasi. Tetapi kalau dalam pembahasan kali ini, pembahasan terkait legalisasi ganja itu hanya untuk kepentingan medis. Untuk kepentingan medis ini tentunya harus melalui eh, penelitian atau pengujian secara ilmiah. Kemudian pengujian dan ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya itu undang-undang narkotika itu sudah memberikan kewenangan itu, termasuk terhadap golongan satu itu bisa dilakukan pengujian secara ilmiah. Nah, eh, kemudian bisa legalisasi ganja untuk medis ini sangat dimungkinkan. Yaitu yang pertama harus ada penelitian secara ilmiah, dan undang-undang narkotika itu sudah memberikan jalannya. Yang tidak boleh, yang harus dalam legalisasi ganja ini adalah legalisasi untuk kepentingan, semata-mata untuk kesenangan. Itu yang nggak boleh Iya. sebenarnya. Nah, itu sih hal yang ini Iya. yang aku tegasin kayak gitu. Iya. Iya, Mas Faisal, terima kasih diskusi malam hari ini. Saya menangkap beberapa argumentasi dari Mas Faisal. Namun kita harus melihat pula dampak dari ganja itu sendiri. Bukan berarti ganja ini dilegalkan, namun untuk membuat seseorang itu menyalahgunakan adanya suatu bentuk ganja itu sendiri. Jadi harus sesuai dengan kemanfaatannya
yakni digunakan untuk medis ya Mas ya, tidak digunakan untuk selain daripada medis itu sendiri. Kemudian penggunaan dari ganja itu sendiri ketika digunakan untuk kebutuhan medis harus adanya syarat-syarat tertentu, misalnya berkaitan dengan dosis, kemudian harus ada rekomendasi dari dokter supaya penggunaan ganja ini lebih jelas ya Mas ya, tidak disalahgunakan seperti itu. Nah, kemudian mengenai dampak-dampak dari ganja dan lain sebagainya itu juga perlu edukasi juga ya kepada seluruh masyarakat agar tidak sakit sedikit langsung menggunakan ganja sebagai kebutuhan medisnya. Seperti itu ya Mas Faisal ya. Ya. Iya Mas. Mas Faisal terima Ah, kasih diskusi malam hari ini Mas. Ini nanti diskusinya insya Allah langsung saya share ya Mas ya supaya bisa dilihat lagi sama teman-teman atau sama saya sendiri karena sangat bermanfaat sekali Mas Faisal. Terima kasih untuk malam hari ini. Mas Faisal ini sudah 2 kali menjadi pemateri ya Mas. bukan materi sih, Hol. Iya. Iya Mas, teman diskusi. Iya, Iya, teman iya, iya. diskusi. Terima kasih ya Mas Faisal. Saya tutup ya Mas. Terima